Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin waladi adam wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kemuliaan. Mudah-mudahan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini bertepatan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, saya pribadi sore ini akan membahas tentang masalah ayat atau firman Allah yang berbunyi walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walum adanul yasma'una biha. Dan ini ayat perlu kita ketahui, perlu kita kaji, perlu kita dalami. Kenapa? Karena udah jelas di dalam ayat ini bahwasannya kelak nanti di akhirat yang banyak mengisi neraka jahanam adalah salah satunya manusia. Padahal manusia itu adalah salah satu makhluk yang paling sempurna, yang mempunyai hikmah, faidah yang diberikan oleh Allah kepada kita, salah satunya makhluk yang berakal. Kita udah pelajari, Om Bagus sebagai dosen kita mata kuliah komoda di PKU 19 MUI DKI Jakarta membahas tentang masalah manusia itu mempunyai keanehan, keajaiban yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Manusia ini mempunyai akal, mempunyai suatu tempat yang di tempat ini bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Makanya ayat ini menjelaskan tentang kenapa manusia bisa celaka, kenapa manusia banyak yang masuk neraka kelak nanti di akhirat. Dan bahkan para ulama, nerakanya di akhirat kita akan terjerumus kepada api neraka, tetapi nerakanya di dunia apa? Kita akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Kita udah pelajari di dalam mata kuliah komoda, Om Bagus menjelaskan sebegitu detailnya tentang masalah manusia. Salah satunya manusia mempunyai akal, yang dimana akal ini bisa menjerumuskan kita. Kadang akal ini bisa bikin kita bahagia, kadang akal ini bisa kita sengsara. Disinilah ayat ini menjelaskan tentang banyak manusia kelak nanti di akhirat akan masuk neraka, dan di dunia banyak manusia yang sengsara gara-gara akalnya. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena manusia akal itu tidak dipakai, hatinya tidak dipakai untuk bagaimana caranya berbuat kebaikan, bagaimana caranya baik itu seperti apa. Kita kadang nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita kadang nggak bisa mana yang benar, mana yang salah. Tadi sinilah manusia wajib mengetahui bagaimana caranya kita sebagai manusia yang berakal bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Wajar kalau manusia tidak dipakai hatinya dan pikirannya, tidak dipakai untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, berarti kita akan terjerumus ke dalam kesengsaraan di dunia ini, dan nanti kelak nanti di akhirat akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia tidak mempunyai mata? Kata Allah, walahum a'yunun la yusiruna biha. Padahal manusia Allah kasih mata dohir, kasih mata batin. Mata dohir kita bisa melihat alam dunia, mata dohir kita bisa melihat makanan, mata dohir kita bisa melihat minuman. Dan Allah pun kasih mata batin. Mana mata batin ini kita bisa melihat hal-hal yang dimana manusia yang lain, orang lain tidak tahu, alias kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dimana ilmu yang bermanfaat itu adalah selalu melihat kepada kepribadian yang sangat baik. Di saat kita sakit, kita melihat kebaikan. Di saat kita sehat, kita melihat kebaikan. Di saat kita kaya, melihat kebaikan. Di saat miskin, punya kebaikan. Itulah yang disebut mata batin. Manusia diberikan mata, padahal untuk melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat kepada kebaikan, dan mata batin kita melihat kepada kebaikan, enggak pernah melihat kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, alias tidak pernah suudzon. Apakah manusia tidak mempunyai telinga? Walahum adanul la yasma'una biha. Padahal Allah kasih kedua telinga ini, ada kuping kanan dan kuping kiri.
ini hikmah kuping kanan kuping kiri adalah untuk mendengarkan kebaikan. Salah satu kita mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan tausiah-tausiah. Padahal kita sebagai manusia, Om Bang sudah menjelaskan apa fungsinya telinga ini. Fungsi telinga bukan hanya untuk mendengar kata-kata, tetapi mendengar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya mendengar ayat Al-Quran untuk kita pelajari sebaik mungkin bagaimana ayat Al-Quran itu turun dan bagaimana cara kita mengamalkannya. Om Bagus selalu mengajarkan kita masalah hal-hal kebaikan. Salah satunya ada telinga ini pakailah untuk berbuat baik. Salah satunya terus kita gali ayat Al-Quran. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya di saat manusia tidak memakai akalnya, tidak memakai telinganya, tidak memakai matanya. Waduh, kata Allah, balhum adallu kal an'ami balhum adallu. Kalau manusia akal, pikirannya, hatinya, matanya, telinganya tidak dipakai untuk berbuat baik, dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena semua unsur telinga, mata, hati dan pikirnya tidak dipakai untuk berbuat baik, berarti kita akan seperti binatang. Artinya apa? Kita tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai bagaimana tata caranya kita sebagai manusia yang berakal. Padahal Allah berikan kesehatan ini, yang disebut kesehatan akal ini, untuk kita pakai dengan sebaik mungkin. Kenapa? Enggak semua manusia mempunyai akal sehat. Enggak semua makhluk Allah diberikan kesempurnaan seperti sempurnanya ciptaannya Allah, yaitu makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Tetapi ulaika kal an'ami bal hum, itu berarti ayat itu udah jelas kalau nggak dipakai berarti kita akan seperti binatang. Ujung ayatnya itu lahum ghafilun, kata Allah, oh mereka itu di saat akalnya nggak dipakai, hati nggak dipakai, mata nggak dipakai, oh mungkin lagi lupa. Nah disinilah maha baiknya Allah, maha pengasihnya Allah. Di saat kita belum dikasih kesempatan untuk berakal, untuk akal yang dipakai untuk berbuat baik, ayo kita bertobat kepada Allah. Biar apa? Biar kita nggak sengsara hidup di dunia dan kita nggak dimasukkan ke nerakanya Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya. Kemudian itu semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.